Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwah fiha." Bagaimana jasad tidak ada ruh bisa bicara ya Rasulullah? Kenapa kau mengajak bicara jasad yang tidak ada ruh? Faqala alaihi salatu wassalam. Nabi menjawab Sayyidina Umar, "Walladzi nafsi biyadih." Dimulai dengan sumpah, menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kita, di mana sebelumnya kita membahas tentang kehidupan di alam barzakh. Ada orang mengatakan, kalau kita ini hidup di alam barzakh, lalu kenapa disebut mati? Pada saat kita hidup di dunia, kita menyebutnya, kalau dia sudah meninggalkan alam dunia, kita sebut mati, atau kita sebut juga meninggal. Apakah yang namanya meninggal atau mati berarti fana, 100% dia sudah tidak ada? Nah, ini yang akan kita bahas. Di kemarin kita sudah membaca hadis-hadis di mana baginda Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya mati itu bukan berarti mereka hilang sama sekali perasaannya, hilang pendengarannya, hilang penglihatannya. Ini yang dijelaskan lewat hadis-hadis baginda Rasulullah. Di antaranya baginda Rasulullah pada saat selesai perang Badr, Nabi mengatakan, "Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan." Nabi bertanya kepada mereka yang sudah meninggal dunia, melawan Nabi di perang Badar, dan kemudian mereka mati. Mereka orang-orang kafir Quraisy. Setelah mati, Nabi panggil. Kalau mereka tidak mendengar, kata ulama, mengapa Nabi panggil? Dan hal yang serupa terjadi pada para sahabat. Mereka menganggap ini ada masalah. Mengapa Nabi mengajak bicara orang yang sudah mati? Nabi bahkan mengatakan kepada mereka, "Tidakkah kalian sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah yang diturunkan kepadaku berupa hal-hal yang gaib, alam barzakh, nikmat, azab, itu sudah kalian dapatkan sekarang, sudah kalian lihat." Maka fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, kata baginda Rasulullah, maka sesungguhnya aku sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar adanya, kata baginda Rasulullah. Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwah fiha." Bagaimana jasad tidak ada ruh bisa bicara ya Rasulullah? Kenapa kau mengajak bicara jasad yang tidak ada ruh? Faqala alaihi salatu wassalam. Nabi menjawab Sayyidina Umar, "Walladzi nafsi biyadih." Dimulai dengan sumpah, menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi, demi Allah, ma antum bi asma'a lima aqul minhum walakinnahum la yujibun. Kata Nabi, pendengaran kalian tidak lebih baik daripada mayat-mayat yang ada di depan ini. Akan tetapi kalian tidak bisa mendengarkan jawaban mereka. Dari jawaban ini berarti Nabi dengar gak? Nabi bilang kalian gak bisa dengar. Nabi dengar gak? Nabi dengar. Karena di sebagian hadis Nabi menjelaskan, kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, mendengar apa yang aku dengar, maka kalian tidak akan bisa lagi bergaul dengan istri kalian. Bahkan kalian sudah tidak akan bisa lagi untuk makan, tidak nafsu makan, karena mendengar apa yang didengar oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian bisa mendengar apa yang aku dengar dan bisa melihat apa yang aku lihat, maka kalian tidak akan bisa menikmati lagi kehidupan dunia ini. Menunjukkan begitu hebat yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan innal mayyita. Dalam bahasa Arab perlu diingat ada namanya maitun, enggak pakai tasdid. Maitun. Ada
mayyitun, pakai tasdid ya-nya. Mayyitun, maitun. Ma ya-nya sukun, ta dhammah. Maitun, mayyitun. Ini beda artinya di dalam bahasa Arab. Di dalam satu ayat Allah menegaskan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun pakai tasdid. Itu kata ulama artinya engkau bakal menghadapi kematian. Karena ayat ini pada saat turun, Nabi masih hidup nggak? Ayat turun, Nabi hidup nggak? Nabi hidup. Bagaimana dikatakan sesungguhnya engkau mayat? Makanya kata para ulama, kalau mayyitun dengan tasdid artinya bakal menghadapi kematian. Tapi kalau maitun maka artinya orang yang sudah mati. Jangan salah. Jadi kalau pakai tasdid bakal mati, kalau tanpa tasdid berarti sudah mati. Jadi kalau kita ditanya maitun atau mayyitun, lihat ada jenazah sudah meninggal. Maitun atau mayyitun? Hah? Pakai tasdid atau tidak pakai tasdid? Tidak pakai tasdid. Nah, kalau ini yang masih hidup, maitun atau mayyitun? Ini mayyitun. Jadi kalau kita dibilang orang mayyitun pakai bahasa Arab, mayyitun, betul nggak? Betul, karena kita semuanya akan menghadapi kematian. Mayyitun, bahkan Allah mengatakan kepada Rasulullah, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia. Mayyitun dengan tasdid. Nah, di dalam hadis ini innal maita, sesungguhnya orang yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal berarti tidak pakai tasdid. Innal maita. Tuh, baca di dalam bahasa Arab, salah tasdid saja sudah melenceng artinya. Jadi kalau ada orang baca innal mayyita, salah nggak? Salah. Innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu mendengar hentakan kaki orang yang menguburkan mereka pada saat mereka mau pulang. Nah, itu dengar. Pada saat kita mau pulang, hentakan kaki kita pada saat bubar mau pulang, mereka di dalam kuburan mendengarnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu, setelah mereka pulang, Nabi mengatakan barulah datang dua malaikat. Barulah datang dua malaikat. Kalau sudah bubar semua, baru datang malaikat. Dan kemudian bukti selanjutnya yang menunjukkan bahwa orang yang meninggal dunia mendengar dan mereka masih mengerti, paham pada saat kita mengucapkan salam, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, atau assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal kubur. Kalau kau mengucapkan assalamualaikum kepada batu, maka di dalam tatanan bahasa Arab itu salah, karena kum hanya ditujukan kepada orang yang berakal. Assalamualaikum ke batu. Kalau ada yang orang assalamualaikum ngadap ke batu, alami lah kurang seon. Ngadap ke batu assalamualaikum, ini sudah kurang. Kenapa tidak paham bahasa Arab? Karena kum hanya ditujukan kepada man yakil, orang yang berakal. Berarti assalamualaikum kepada binatang, boleh tak? Berakal lah. Ada kucing, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum hanya ditujukan kepada orang berakal, berarti bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan. Di dalam kubur kita disunnahkan kalau lewat kubur assalamualaikum. Menunjukkan apa? Orang-orang yang ada di dalam kuburan itu memahami perkataan kita.
mendengar perkataan kita. Bahkan kalau dilihat dari hadis-hadis tadi, mereka juga menjawab salam dari kita. Kemudian selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berjalan dengan orang lewat kuburan. Kata Abu Hurairah, beri salam. Temannya bingung, ngapa nak beri salam ke kubur? Katanya. Abu Hurairah bertanya, ini dulu kuburan temanmu bukan? Iya, dia bilang, ini temanku. Kalau kau kenal dengan orang ini sewaktu di dunia, maka ketahuilah, kata Abu Hurairah, dia pun mengenalmu sekarang. Sekarang dia pun mengenalmu. Jadi pada saat kita tidak melihat mereka, kita mengira mereka sudah berbentuk tanah yang sudah ditimbun. Tapi kata Abu Hurairah, mereka mengenalmu kalau kau kenal dulu pada mereka pada saat hidup di dunia. Jadi teman-teman kita yang sekarang dikuburkan, orang-orang yang kenal dengan kita pada saat mereka dikuburkan, mereka sampai sekarang mengenal kita. Ini kata Abu Hurairah. Maka setelah hal tersebut, Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki menceritakan bahwa Ibnul Mubarak dari Abu Ayyub al-Ansari, seorang sahabat, mengatakan kalau dicabut seorang mukmin nyawanya, maka malaikat-malaikat rahmah akan menyambutnya. Wa yas'alunahu fayaqulu ba'dhuhum li ba'dhin unduru akhakum yastarih fa innahu kana fi karbin syadid. Qala fayuqbiluna alaih wa yas'alunahu ma fa'ala fulan wa ma fa'alat fulana hal tazawwajat. Diceritakan bahwa, diriwayatkan bahwa kalau ada orang meninggal dunia, orang-orang kuburan itu datang menghampiri orang-orang yang baru meninggal. Makanya disunahkan kalau orang meninggal, kain kafannya itu jangan kain kafan yang jelek. Ya, disunahkan kain kafannya jangan kain kafan yang jelek, supaya dia tidak malu nanti pada saat dihampiri oleh teman-temannya yang kenal kepadanya. Jadi nanti pada saat seorang meninggal, maka akan dihampiri oleh teman-teman yang kenal kepadanya. Lalu mau ngapain di kuburan? Mereka datang, wa yas'alunahu. Mereka tanya kepada orang ini. Ini kan baru hidup di dunia. Kabar terakhir fulan macam mana? Si fulan macam mana? Gawe lah gak dapat. Kalau ada yang kawan-kawan dia dari mulai dia hidup sampai dia mati belum dapat gawe. Pas mati nanti ditanya, "Cuman si fulan dapat gawe loh." Bahkan di sini dikatakan cewek yang belum kawin, anak gadis anak itu lah kawin loh, ditanya di kubur. Mereka orang-orang kuburan menanyakan. Ini menunjukkan hal-hal yang kata kita ini kayaknya remeh, masa ditanyakan? Berarti orang-orang yang di kuburan itu sama seperti kita pada saat bertemu. Sama seperti kita. Artinya di sini ada hal-hal yang istilah kalau kita nih omongan yang daripada ada obrolan, kita bertanya lah, macam mana anak tuh gadis yang di tempat katulah kawin. Sampai hal-hal yang seperti itu ditanya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, mereka akan datang menghampirinya mau tanya, bagaimana kabar di dunia setelah mereka meninggalkannya sekian lama. Ini ada orang baru datang dari dunia. Seakan-akan mereka baru datang dari tempat yang jauh. Mereka ingin bertanya-tanya bagaimana kabar si fulan yang ada di dunia. Nah, ini yang diceritakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun hadis-hadis lainnya sangat banyak sekali di mana dijelaskan di sini bahwa mereka yang ada di kuburan mengenal, mengetahui siapa-siapa yang lewat, siapa-siapa yang memberikan salam kepada mereka. Makanya disunahkan kalau kita lihat lewat kuburan, jangan lupa assalamualaikum daro qaumin mukminin atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab salam kita dan itu berarti dapat doa dari orang-orang yang sudah mati. Mereka mendoakan kita. Ketika kita mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kita. Bayangkan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada berapa ahlul kubur di situ yang mendoakan kita? Dan kalau sempat, jalannya lambat, sekalian bacakan Al-Fatihah agar Allah mengampuni semua orang-orang yang ada di
perkuburan tersebut. Bacakan Fatihah, hadiahkan Al-Fatihah li arwah jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Ini jangan diremehkan. Karena memberikan doa kepada orang-orang mukmin dan mukminat itu sangat cepat dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kisah di mana ada seseorang melihat di dalam mimpinya dia bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kadang Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia lewat mimpi. Karena kalau di alam nyata tidak berani gitu. Mending lewat mimpi. Kalau kita takut baca bangun. Tapi kalau di alam nyata kita ketemu di alam orang-orang alam kubur, banyak-banyak a'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah, ini ada orang bermimpi melihat alam kubur dan dia melihat ada satu syekh, ada satu orang ulama. Kebetulan dia punya pertanyaan mau ditanyakan kepada ulama ini. Syekh ini isyaratkan ke perut, lapar. Lalu yang mimpi paham, dia langsung baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah, lalu seketika langsung datang hidangan dan Syekh langsung makan. Kemudian orang ini lupa mau nanya apa tadi. Jadi nanya, lah ini saya baru baca Fatihah, kiriman itu langsung dapat. Mereka orang-orang kubur menjawab, ya. Bila mana ada orang yang hidup membacakan Al-Fatihah, maka kiriman tersebut langsung Allah bagikan kepada orang-orang yang ada di kuburan. Maka kalau kita lewat kuburan, kita nggak tahu banyak orang-orang yang mungkin keluarga mereka lupa mendoakan mereka. Ada yang nggak pernah diziarahi, mungkin tidak punya keluarga. Jangankan yang tidak punya keluarga, yang punya keluarga pun kadang-kadang setahun sekali ziarah ke bapak ibunya. Yang punya keluarga, apalagi keluarganya ini bapak dan ibu. Kapan terakhir ziarah bapak ibu? Habis hari raya Idul Fitri itulah kami. Kami biasa setahun sekali itulah. Ini termasuk orang-orang yang keras hatinya. Pada saat mereka tidak punya hubungan dengan ayah ibunya. Kata baginda Rasulullah SAW, berbakti itu tidak hanya di dalam semasa hidup mereka, tapi pada saat mereka sudah meninggal pun kita masih bisa berbakti. Bersedekah, niatkan untuk orang tua. Kemudian infak, niatkan pahalanya untuk orang tua. Berzikir, baca Quran, khotam Quran, niatkan untuk orang tua. Ini merupakan kebaktian seorang anak kepada orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Dan juga kata baginda Rasulullah, jaga hubungan orang-orang dulu yang berteman dengan ayahmu. Sampai demikian di dalam Islam kita diperintahkan untuk berbakti. Di antara kebaktian kepada orang tua adalah menjaga hubungan teman orang tua kita.